Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata hasil survei ya dari beberapa media mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah orang yang cerdas, santun dan kinerja baik. Artinya apa? Artinya adalah bahwa bisa saja Anies Baswedan ya memenangi di Pilpres di 2024 nanti begitu kan. Karena pada akhirnya hasil survei dari polling spin yang menunjukkan bahwa persepsi dari 1.200 responden itu banyak yang kemudian memberikan statement kepada Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan itu adalah cerdas begitu kan. Tapi politik kita bisa dinamis, bisa berubah dan sebagainya begitu. Ini kan hasil polling begitu ya. Hasil berhadapan langsung dengan masyarakat, apalagi dalam survei begitu. Anies Baswedan mulai di peringkat pertama begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen hasil survei Anies Baswedan cerdas, santun dan kinerja baik ya. Mereka boleh yang ngomong apa aja, tapi aku sangat yakin Pak Anies orang cerdas dan bijaksana. Betul ya. Semoga Allah SWT kabulkan Bang Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Republik Indonesia tahun 2024, 2009 dan 2029 dan seterusnya ya. Susah dibantah oleh akal sehat ya. Ini jangan dibales ya kalau punya akun yang nggak pernah ngerespon komennya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi melihat dari hasil polling ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa. Karena apa? Karena polling itu bisa bisa dipercaya begitu. Karena itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Walaupun survei-survei metodenya seperti itu kan kelihatan lemah di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya polling ini bisa dijadikan sebagai rujukan ya, sebagai tolak ukur awal bahwa kemampuan seseorang untuk maju dalam Pilpres di 2024 apakah dipilih atau tidak, maka melalui polling ini begitu kan. Survei kan tergantung siapa sponsornya. Kalau polling ini kan tidak dibayar sama siapa begitu ya. Bahkan ini disebutkan ya di Google kok beda ya, ini banyak sekali ya, ada yang mengkritik dan ada yang tidak begitu. Survei dilakukan di sekolah luar biasa ya, kecerdasan dapat terbagi dalam beberapa kategori ya. Anies Baswedan cerdas dalam kategori apa ya, ini banyak sekali ya. Dalam hal ini kalau kita melihat peristiwa ya, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat di DKI Jakarta itu sangat luar biasa sekali begitu kan. Bahkan para cebong dan baser sering mengkritik Anies Baswedan yang ada di Jakarta begitu. Padahal prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa ya, bahkan bisa mengalahkan Pak Ganjar yang 2 periode, bayangkan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya Anies Baswedan dalam rekam jejaknya sangat luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan ya menurut saya pribadi dibandingkan dengan Pak Ganjar gagasannya sangat luar biasa. Saya apresiasi itu ketika Anies Baswedan mengkritik sebuah pemerintah begitu ya, didasarkan dengan gagasan-gagasan dan narasi-narasi yang ada. Sebetulnya pihak-pihak lawan harus dibantah dengan narasi-narasi yang ada juga begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa demokrasi kita itu hidup di situ begitu kan. Demokrasi itu bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana caranya mengelola gagasan-gagasan itu menjadi satu sistem yang kemudian menjadi rujukan begitu kan. Ya, orang tidak akan sibuk untuk memilih si A, si B dan si C begitu kan. Kalau tidak mampu berarti tandanya kan kalah. Logikanya kan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini dikutip dari CPNN ya, atau bisa dikutip dari lawan Anies Baswedan ya, hasil survei Anies Baswedan cerdas, santun dan kinerja baik ya. Hasil riset survei dan polling Indonesia SPIN menunjukkan bahwa persepsi 1.230 responden terhadap nama-nama kandidat capres di Pilpres 2024 mendatang ya, mayoritas responden menilai Prabowo Subianto sebagai sosok yang tegas dan bertanggung jawab, Ganjar Pranowo sebagai sosok yang populis dan merakyat, dan Anies Baswedan sebagai sosok yang cerdas. Artinya apa? Artinya bahwa kecerdasan inilah yang kemudian akan mengalahkan semuanya begitu. Bukan serta-merta adalah pencitraan dan sebagainya. Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat bahwa perkembangan politik hari ini, apa yang dilakukan Anies Baswedan itu benar-benar luar biasa, ingin merubah bangsa kita begitu kan. Masa kita sebagai rakyat biasa begitu kan seolah-olah dicengkram dengan sebuah senjata di situ begitu, terus kemudian tidak bisa kemana-mana sana sini begitu ya, dengan adanya situasi dan kondisi harga-harga pokok semakin naik begitu kan, akhirnya enggan orang-orang itu untuk keluar atau sekedar keluar saja begitu.
Bahkan ada 17,9% publik yang disurvei yang memberikan kesan kepada Pak Prabowo sebagai sosok yang tegas dan bertanggung jawab, kata Direktur SPIN. Dan bahkan sementara 16,1% ya responden punya kesan populis ya, bahkan merakyat ya, dan bahkan ini sementara untuk sosok Pak Ganjar Pranowo 19% ya responden menilai Ganjar Jawa Tengah itu adalah merakyat. Bahkan ini ya sisanya responden survei ada yang menilai bahwa Ganjar ya ramah 7,9% dan populer atau eksis di media sosial selama 5%. Artinya kalau kita melihat bahwa ya jauh daripada Pak Ganjar begitu kan ya, dalam artian bahwa ya kenapa kok Anies Baswedan selalu menjadi trending begitu kan, walaupun surveinya nomor 3. Karena satu-satunya sudah menang bahwa Anies Baswedan itu ini adalah ada. Karena satu-satunya bahwa Anies Baswedan inilah pemimpin yang bisa saja itu adalah kemenangan begitu kan. Siapa tahu bisa ditutup-tutupi dengan berbagai hal. Kan begitu logika kita begitu. Wallahu a'lam. Bahkan ini disebutkan Anies Baswedan sosok yang cerdas. Hasil survei yang memperlihatkan bahwa penilaian mayoritas responden yaitu 11,4% terhadap Anies Baswedan sebagai sosok yang cerdas. Ada responden yang menilai bahwa Anies itu adalah 10,1%, pribadi yang santun 9,8% dan punya kinerja baik 7,8%. Artinya apa? Artinya mulai dari kinerja, elektabilitas, popularitas, ya Anies Baswedan bisa saja nomor 1. Mungkin ada keterbatasan survei yang kemudian menghalangi itu begitu ya. Tetapi orang-orang sudah tidak begitu banyak ya melihat survei-survei selama ini begitu. Dalam artian kalau surveinya tergantung sponsor, maka Anies Baswedan jelas kalah di situ. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi ini menarik begitu perkembangan seperti ini. Karena apa? Karena masih ada gagasan yang kemudian dibentuk oleh mereka begitu. Saya apresiasi sekali ketika ada KPU yang memberikan satu ruang kepada siapapun untuk calon presiden untuk melakukan adu gagasan itu. Saya senang sekali begitu. Karena apa? Karena masa sebagai seorang presiden tidak bisa beradu gagasan bagaimana untuk menghadapi masyarakat, terus kemudian bagaimana untuk memberikan citra yang baik kepada bangsa kita, apalagi ya di kancah internasional. Kan begitu logika kita begitu ya. Jadi artinya kalau memang adu gagasan sangat baik, tapi Anies Baswedan dalam surveinya sangat luar biasa. Anies Baswedan cerdas, santun dan kinerja yang baik. Itulah menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan akan dipilih untuk menjadi presiden di 2024. Ya kita buktikan saja apakah otoritas ini semua berada di tangan rakyat. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.